Pernah nggak sih ngerasa kewalahan, kayak tenggelam di lautan tugas, email, dan rapat? Tapi anehnya, pas malam hari, rasanya kok nggak ada satupun hal penting yang selesai ya? Kedengerannya familiar? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal bongkar gimana caranya keluar dari mode reaktif dan mulai merancang hidup yang benar-benar kita mau dengan sengaja. Yuk, kita mulai. Coba lihat angka ini. 68%. Agak kaget ya? Artinya, hampir 7 dari 10 orang merasa tantangan nomor satu mereka adalah, yaitu, ngatur prioritas waktu. Jadi ini bukan cuma masalah Anda, ini masalah kita semua. Kita semua kan punya 24 jam yang sama, tapi kenapa rasanya selalu kurang? Mungkin jawabannya karena kita salah kaprah soal arti sibuk. Kutipan ini, kena banget ya. Kita itu sering banget pamer kesibukan kayak lencana penghargaan. Tapi coba kita jujur deh sama diri sendiri. Apa benar jadwal yang padat itu artinya kita produktif? Atau jangan-jangan kesibukan itu justru musuh dari hal-hal yang paling penting? Nah, inilah yang sering menjebak kita dalam sebuah kondisi yang disebut saturasi tugas. Gini deh, bayangin seorang pilot pesawat tempur yang perhatiannya kepecah di dalam kokpit. Akibatnya besar fatal kan? Tanpa sadar, hal yang sama terjadi di hidup kita. Waktu terlalu banyak tuntutan, hal-hal paling penting kayak kesehatan, keluarga, mimpi kita, mulai deh kelewat. Kita jadi nggak pegang kendali lagi. Inilah yang namanya hidup dalam mode default. Jadi intinya, ada dua pilihan cara hidup. Pertama, kehidupan default. Kita itu kayak pemadam kebakaran, terus-terusan reaktif, sibuk matiin api sana-sini sepanjang hari. Jadwal yang ngatur hidup kita. Di sisi lain, ada kehidupan terencana. Kita proaktif, kita ngerjain hal penting sebelum hal itu jadi darurat. Bedanya di mana? Di sini, kita yang pegang kendali jadwal, bukan sebaliknya. Oke, terus gimana cara pindahnya? Jawabannya bukan dengan download aplikasi baru atau bikin daftar tugas yang lebih panjang lagi. Kita butuh sebuah sistem. Anggap aja ini seperti rencana terbang untuk hidup Anda. Sama persis kayak pilot, kita harus tahu tujuan kita kemana dan rutenya gimana sebelum kita memulai setiap minggu. Rencana terbang ini dibangun di atas 3 kebiasaan simpel. Kita mulai dari yang paling besar, visi Anda. Ini tuh tujuan akhirnya, kemana kita mau pergi. Terus, kita pecah jadi peran dan tujuan. Ini adalah tonggak-tonggak penting di sepanjang perjalanan. Dan, ini nih yang paling krusial. Perencanaan praminggu. Disinilah semua strategi besar diubah jadi aksi nyata, setiap minggunya. Yuk, kita mulai dengan visi. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sebentar. Tanda hurung di batu nisan yang ada di antara tanggal lahir dan tanggal kematian, itu kan isinya seluruh hidup kita. Cerita apa sih yang Anda mau tulis di sana? Visi itu bukan harus soal mengubah dunia loh, tapi soal merancang dunia Anda sendiri. Inilah kompas yang bakal jadi panduan setiap langkah Anda. Kalau visi Anda sudah jelas, sekarang waktunya menetapkan tujuan sebagai penanda jalannya. Tapi ini bukan resolusi tahun baru yang gampang dilupain ya. Tujuan yang beneran efektif itu harus nyambung sama visi, spesifik, dan fokus sama hal yang bisa Anda kendalikan. Jadi bukan lagi bilang pengen lebih sehat, tapi saya akan lari 5K pada 1 September. Beda kan rasanya? Itu baru target yang jelas. Dan inilah dia, kebiasaan yang mengubah segalanya, perencanaan praminggu. Inilah jantungnya. Visi ngasih kita kenapanya, tujuan ngasih kita apanya, tapi perencanaan inilah yang ngasih kita kapannya. Disinilah semua rencana besar kita akhirnya mendarat di dunia nyata, masuk ke kalender kita. Seberapa besar sih dampaknya? Gini deh, riset menunjukkan hasil yang wow, luar biasa. Orang yang konsisten melakukan perencanaan praminggu bisa menyelesaikan 1.000 prioritas tambahan setiap tahunnya. Coba bayangkan, 1.000 hal penting yang mungkin gak akan pernah kesampaian kalau kita cuma hidup di mode default. Tapi ini bukan soal angka doang, ini soal hidup. Ada cerita nyata seorang eksekutif yang udah bertahun-tahun pengen telepon anaknya yang lama nggak dia sapa. Itu selalu ada di daftar nanti-nanti. Suatu hari dia sengaja masukin itu ke jadwal mingguan, telepon anakku. Dan panggilan telepon itu akhirnya memperbaiki hubungan mereka. Itulah kekuatan dari menjadwalkan hal yang benar-benar penting. Kalau dari sisi data, buktinya juga kuat banget. Menerapkan sistem ini secara konsisten bisa meningkatkan produktivitas Anda sampai 30 hingga 50%. Coba bayangin, bisa nyelesain lebih banyak hal penting dengan waktu lebih singkat dan stres yang jauh berkurang. Dan untungnya nggak berhenti di produktivitas aja. Sistem ini dirancang untuk seluruh aspek hidup Anda. Saat Anda sengaja meluangkan waktu untuk kesehatan, hubungan, dan karir, Anda nggak cuma jadi lebih produktif aja, Anda membangun kehidupan yang seimbang. Lingkaran hidup Anda jadi makin besar dan utuh, bukan cuma berat sebelah. Pada akhirnya, semua ini cuma punya satu inti, aksi. Kita udah punya petanya untuk pindah dari hidup default ke hidup terencana. Sekarang, pertanyaannya buat Anda.
Apa satu hal, cukup satu aja, yang akan Anda masukkan ke kalender minggu ini yang benar-benar penting buat Anda? Jangan cuma dipikirin, jadwalkan, lakukan. Itulah langkah pertama Anda untuk mengambil alih kendali.